Selamat sore Digiers, dimanapun kamu berada sekarang. Di kesempatan yang sangat berbahagia kali ini dan sangat luar biasa, kita akan melakukan sedikit bincang-bincang dengan pemilik dari Nanas Donat. Nah, kenapa namanya Nanas Donat dan sejak kapan didirikan? Mungkin kita bisa langsung ngulik aja kali ya kepada beliau. Oke Kak, boleh silakan diinformasikan Kak, kenapa sih namanya ini Nanas Donat dan kapan berdiri? Baik Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nandawah Dana Azhar. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga mengurus bisnis sekaligus owner dari Nanas Donat. Kenapa Nanas Donat? Jadi Nanas Donat itu adalah singkatan nama saya dengan suami. Nanda dan Nasi. So sweet. Bukan bahan bakunya dari nanas, tapi ada nanti yang ada nanasnya. Kemudian usaha nanas ini saya dirikan pada tahun 2016, September, tepatnya 13 September 2016. Waktu itu masih usaha rumahan, beli bahan sendiri, mengolah sendiri, sampai kadang-kadang ngantar sendiri karena waktu itu di Pindrang belum ada kurir online, masih ngantar-ngantar sendiri. Kadang dibantuin suami, kadang ngantar sendiri. Setahun di rumah itu belum usaha Pak, itu cuma sambil hobi yang dibayar. Kadang bikin, kadang enggak. Tapi setelah bulan ketiga, setelah merasakan profitnya, wah ternyata profitnya bisa sehari bisa sama dengan sebulan gaji PNS gitu. Jadi akhirnya saya seriusi bikin izin sewa toko kecil di pinggiran kota. Di sana kita 2 tahun. Tahun kedua sudah bersertifikat halal. Nanas Donat sudah bersertifikat halal, difasilitasi dari pemerintah kota. Kemudian karena omsetnya terus meningkat, kita merekrut tambah karyawan. Yang dulunya semua sendiri, sekarang saya sisa bikin orderan, terima orderan. Waktu itu tahun kedua. Dan ketika tahun 2018 ada pameran Pindrang Expo di kota kami, di Kabupaten Pindrang. Nah, produk kami tuh dititip di 2 tenan Pak, di BRI sama, bisa sebut nama? Silakan. Sama di dinas dinas Kominfo? Bukan. Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu pejabat dari salah satu retail di kota besar yang memang mencari produk-produk lokal untuk diajak masuk ke retail tersebut. Di pameran itu kan ada banyak produk nih Pak. Alhamdulillah mereka suka sama produk saya. Terus ditelepon, diajak ke pasar bawa sampel, kemudian ditanya ini. Kemudian ditawari untuk menjadi supplier. Awalnya kami ditawari untuk mengcover Sulawesi Selatan, tapi karena pertama SDM dan alatnya juga tidak memadai, jadi saya minta bisa nggak Pak di kotaku dulu. Kalau saya sukses di sini, saya bisa coba di kabupaten-kabupaten lain. Alhamdulillah tahun ini sudah mengcover hampir 100 outlet Indomaret yang tersebar di Pindrang, Parepare, Sidrap, Endrekang, terus ada Tator juga, Sopeng, Wajo. Luar biasa. 7 kabupaten kota ya Kak ya? Luar biasa. Kami belum bisa berani terima Makassar karena itu SDM. Sambil belajar sambil ditambah. Nggak langsung 100 Pak, 4 toko dulu. 4, 12, 15. Sampai akhirnya sudah hampir 100. Luar biasa, amazing. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau boleh tahu nih Kak, Nanas Donat ini kan artinya tidak hanya toko Nanas Donat saja yang mulai mempunyai usaha memproduksi donat dan kue-kue semacamnya. Ada banyak. Nah, ada banyak toko lain yang mempunyai usaha serupa. Kira-kira apa sih yang membedakan Nanas Donat dengan toko lainnya? Jadi awal bikin donat itu Pak, saya kan dari daerah. Untuk menikmati, untuk makan donat yang enak, yang premium, kita mesti harus ke kota besar.
Nah, dari situ saya berpikir untuk bagaimana bisa menjual donat premium tapi harganya ekonomis atau terjangkau. Jadi beberapa kali saya ikut-ikut kursus privat, langsung ke chefnya, ke ahlinya, dan alhamdulillah nemu resep yang cocok. Kemudian kita hitung costnya, HPP-nya bisa dapat. Jadi ya, salah satu yang membedakan itu yang ada di sini harganya terjangkau tapi rasanya premium. Luar biasa. Kata kuncinya itu kayak Iya, kualitas premium tapi biaya kaki lima. Luar biasa. Good. Itu salah satu insight. Ada tagline kami Pak, itu apa? Oke. Ada kelembutan di setiap gigitannya. Oke. Selalu ada kelembutan di setiap gigitannya. Luar biasa. Tadi terus saya baru dengar tadi sudah ada jinglenya ya? Ada. Jinglenya. Kalau boleh tahu judulnya apa dan kapan diciptakan? Kalau judulnya saya belum nemu, Oke. tapi diciptakannya. Jadi awalnya saya melihat beberapa referensi. Terus saya pikir waktu itu kan mau bikin roti keliling Pak. Bagaimana caranya orang bisa tahu, oh roti itu rotiku yang lewat. Oke. Seperti salah satu roti yang selalu Iya. ini. Nah dari situ bikin jingle. Kebetulan ada beberapa teman kreatif, namanya Coret-Coret di Kabupaten Pindrang. Saya curhat, Kak mau bikin gini, bisa nggak dibantu? Temanya gini. Nah mereka bikin musik, bikin lirik, terus dikasih lihat ke saya, revisi, akhirnya jadi. Luar biasa. Amazing. Lalu Kak, ini kan kemarin tidak berapa lama kan Kominfo ada mengadakan kegiatan Betul. Digital Entrepreneur Academy. Saya sudah ikut 2 kali, beberapa sudah ikut kali. 2 kali ya. Sudah berapa kali? Nah, dari kegiatan itu apa yang kira-kira Nana Tunas bisa dapatkan? Luar biasa Pak, kalau mau dijabarkan panjang sekali, tapi intinya sebelum saya mengikuti pelatihan tersebut, pertama kan ada DEA yang di Pindrang. Dari sana saya belajar bagaimana membuat kanvas, jadi bisnisnya lebih terarah, teratur, terus ada fondasinya lah istilahnya. Selain bikin kanvas, kita juga diajari bagaimana membuat copywriting atau caption-caption yang bisa menarik pelanggan. Karena kan sekarang di masa pandemi Pak, yang dulunya offline-nya 90%, sekarang sisa beberapa persen, rata-rata lari ke online. Jadi kalau kita tidak berinovasi atau mengikuti pasar, bisa ketinggalan atau jalan di tempat. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan Dea, pengajar-pengajarnya semua humble, terus baik Pak, bisa sharing walaupun bukan di sana, di tempat belajar. Jadi kiat-kiat untuk menghadapi pandemi pun juga terjawab ya? Iya Pak, betul melalui sekali. kegiatan DEA itu Iya. ya? Baik, sangat luar biasa. Kemudian sekarang yang terakhir Kak, harapan dari Nanas Donat ke depannya itu seperti apa? Usahanya, kemudian mungkin Nanas Donat juga bisa memberikan semangat masukan kepada yang lain. Silakan Kak. Ya, ada satu pengalaman yang ingin saya share Pak pada awal-awal pandemi, boleh? Silakan. Jadi kan waktu itu yang tahun lalu Maret, semua orang takut keluar. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa omsetnya tinggi tapi nggak bikin keramaian. Waktu itu saya menjual donat polos dikemas, terus coklatnya pisah-pisah, kasih judul menghias donat dari rumah. Dan alhamdulillah pelanggannya rata-rata ibu yang membelikan untuk anak-anaknya. Ada Pak videonya banyak-banyak. Luar Jadi biasa. anaknya bikin celup-celup sendiri coklatnya, terus dihias. Kemudian kita bikin giveaway yang paling rapi, paling cantik dapat hadiah dari kakak Nana. Nah dari situ Pak saya mulai semangat dari pandemi. Jadi kalau tidak ada inovasi nggak bisa Pak. Jadi dari pandemi waktu itu kalau normalnya sebelum pandemi hanya beberapa kilo Pak, dia naik berapa kali lipat waktu menjual donat melukis donat dari rumah untuk anak-anak. Justru lebih Iya. banyak ya omsetnya naik ya ketika masa pandemi, luar biasa. Siap. Oke, DJers, itu tadi hasil ngulik kita dengan Kak Nanas Donat di Kota Pindrang. Jadi ada banyak hal-hal yang boleh kita dapatkan, insight-insight yang bisa kita sharingkan bahwa di masa pandemi ini rupanya tidak menghalangi inovasi, kreativitas untuk tetap bertumbuh. Tadi Kak Nana sudah boleh men-sharingkan bahwa ternyata dengan adanya pandemi
kita tuh bisa membantu orang lain, kita masih bisa tetap melakukan hal-hal yang baik bagi semuanya. Oh ya, Kak Nanas, boleh di-sharing di sini ya, Instagramnya ya, IG-nya, namanya IG-nya apa? Nanas Donat Pinrang. Nanas Donat Pinrang ya. Oh ya, oke. Nanti follow Instagramnya di sini ya. Halo. Baik, sekian dulu liputan kami dari Pinrang. Mungkin suaranya agak bervariasi di sini ya, karena kita berada di keramaian dan usahanya tetap jalan. Baik, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Salam digital.